Oke. Baik, sebelumnya saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pagi, Pak. Baik. Pagi, Pak. Baik, Pak. Kok kelihatannya lemes-lemes ini? Udah sarapan apa belum ini? Belum. Aduh. Sarapan dulu ya, kalau mau belajar agar kita lebih semangat nantinya. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing yang bisa dipimpin oleh ketua kelas. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Oh, Mas Tegar ya. Silakan Mas Tegar memimpin doa. Iya, Bapak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Ya, terima kasih pada Mas Tegar ya, sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan mau belajar nih. Ini teman-teman udah siap belum untuk belajar? Siap, Pak. Sudah siap, Pak. Sudah siap. Kalau sudah siap, saya absen dulu ya. Yang pertama, Tegar Setianto. Hadir, Bapak. Oke, terima kasih. Kemudian ada Nada Fajria. Hadir, Bapak. Ya, kemudian di sebelahnya ada Devi Fatul Laili. Hadir, Bapak. Selanjutnya ada Bimantoro Arif Wicaksono. Hadir, Pak. Ya. Kemudian ada Lutfiatul Hasanah. Hadir. Oke. Selanjutnya Elina Almakfiro. Hadir, Bapak. Baik. Kemudian ada Alessandro Hermawan. Hadir, Bapak. Oke. Kemudian ada Nuriana Putri. Ada, Pak. Baik. Kemudian kurang dua lagi ada Muhammad Khairul Taufik. Hadir, Pak. Pak, kula izin off cam. Sinyalnya kurang baik di sini, Pak. Oh, baik. Ini mungkin kita kalau sekolah online gini kendalanya dalam sinyal ya. Jadi nggak apa-apa. Kemudian ada Galang Rizkuwo. Iya, hadir, Bapak. Oke. Sudah lengkap semuanya ya. Baik. Kalau gitu Bapak lanjutkan. Jadi kita di sini tuh kita sama-sama belajar ya. Kita niatkan, kita tolabul ilmi, cari ilmu. Karena ada pepatah bilang, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tuntutlah ilmu, carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Jadi kita di sini sama-sama belajar, sama-sama saling mengoreksi. Jika ada bapak salah, tolong diingatkan, tolong diberikan masukan. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang letak dan juga luas dari Indonesia. Oke, Bapak share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat ya? Masih loading, Pak. Sudah ya? Nah, Baik. Kita akan belajar tentang letak dan juga luas Indonesia.
Di sini sebelumnya apakah ada yang berasal dari luar Surabaya ataupun luar Jawa Timur? Saya luar Surabaya, Bapak. Oh, ya dari mana, Mas? Lebih tepatnya saya dari Trenggalek. Oh, jauh sekali ya dari Surabaya. Baik. Di sini kan Surabaya dan juga Trenggalek ya dari Mas Tegar itu jaraknya jauh sekali ya. Kira-kira berapa jam, Mas, dari Surabaya ke Trenggalek? Ya, kira-kira 5 jam, Man. 5 jam. Ya, itu dari sini gitu kita bisa mendapatkan sebuah contoh bahwa kita itu masyarakat Indonesia itu luas sekali wilayahnya. Ya, walaupun itu masih sebagian kecil ya. Kita masih dalam satu ranah provinsi Jawa Timur. Belum lagi yang dari provinsi misal ujung ada Aceh, provinsi Aceh, kemudian dari ujung barat ada provinsi Papua Barat. Ya, jadi teman-teman kan kita di sini juga saling mengenal, saling berinteraksi. Dan ini menunjukkan bahwa kita ini Indonesia tuh luas loh. Kita ini nggak hanya berkecimpung dalam wilayah ini saja atau itu saja. Jadi kita memiliki teman dari beragam suku dan budaya dan juga wilayah yang luas. Kemudian ini bisa dilihat ada sebuah apa ini? Apa ini, Mas? Ada yang bisa menjawab apa ini? Ini sudah terlihat ya ini? Sudah, Pak. Ya, ini apa ini ya? Gambar apa ini? Peta, Pak. Peta Indonesia. Peta Indonesia. Ya, tepat sekali ya. Ini adalah sebuah contoh peta Indonesia. Apakah bisa digambarkan tentang peta ini? Ada yang bisa mendeskripsikan peta ini? Sedikit saja. Mungkin dari Mas Tegar. Ya, kalau menurut saya, Bapak, peta jika dilihat dari gambar seperti gambar peta tersebut, Indonesia itu wilayahnya itu sebagian besar itu perairan, dan itu ada tanda-tandanya yang menunjukkan bahwa dataran di Indonesia itu terbagi kayak ada dataran tinggi, dataran rendah, ada wilayah subur, ada yang wilayah tidak subur, ya seperti itu, Bapak. Baik. Terima Kalau kasih tidak atas salah. jawabannya, Pak. Atas jawabannya dari Mas Tegar. Akan saya lanjutkan sedikit ya. Jadi dari sebuah gambar peta ini kita bisa mendeskripsikan bahwa Indonesia itu sangat luas. Indonesia berada di garis khatulistiwa. Ini ya garis khatulistiwa ini adalah garis khatulistiwa. Kemudian Indonesia itu dengan luasnya seperti ini memiliki 3 bagian waktu. Yakni wilayah dari sebelah timur ada WIT, wilayah Indonesia Timur. Kemudian di tengahnya ini ada wilayah WITA, wilayah Indonesia bagian tengah. Kemudian yang terakhir di sebelah barat adalah WIB, wilayah Indonesia bagian barat. Nah, saya next dulu. Ya, jadi sebelumnya dari Mas Alessandro ya tadi menjawab itu adalah peta Indonesia. Jadi di sini Bapak mau menyampaikan sedikit tentang peta. Jadi pengertian peta adalah suatu alat bantu dalam geografi untuk menyampaikan informasi atau gagasan. Kemudian ada pengertian lain, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi, baik sebagian atau seluruhnya pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dilihat dari atas dengan tulisan tertentu sebagai tanda.
Kemudian ada pengertian menurut Bakosurtanal atau Badan Konservasi Survei dan Pemetaan Nasional. Peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan menjadi sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Jika kita mengacu pada pengertian dari Bakosurtanal ini, dengan adanya peta, kita dapat merencanakan pembangunan yang akan dibangun. Misalkan kita mau nih membangun di daerah, misalkan di daerah Kalimantan. Contohnya dari kemarin Bapak Jokowi mengusulkan ataupun ada perencanaan pemindahan ibu kota Indonesia ke Penajam Utara, yakni di daerah Kalimantan Timur sini ya, antara Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Tengah ini. Di sini jika kita hanya melihat atau secara abstrak itu kita kesusahan dalam hal perencanaan pembangunan. Nah, di sini itu kita pentingnya adanya peta, yakni gambaran akan suatu wilayah. Jadi ini kita tidak semena-mena ya, ataupun kita tidak seenaknya sendiri mau membangun bagaimana. Jadi kita sudah memiliki patokan terlebih dahulu. Oh, ternyata nanti di wilayah, misal di wilayah Penajam sebelah sini ada misalnya tanahnya rawa-rawa ataupun lahannya masih gambut, sehingga nanti kalau dibangun sebuah bangunan ataupun sebuah infrastruktur yang lain, nanti bakalan terjadi ambles ataupun tanahnya kurang bagus atau bagaimana ya. Jadi di sini pentingnya ada sebuah peta, yakni sebagai patokan atau pijakan untuk melaksanakan sebuah pembangunan ataupun perencanaan pembangunan. Ya. Kemudian dari peta tersebut kita bisa bertanya ya, sebenarnya di mana sih letak Indonesia? Nah, di sini ada dua ya letak Indonesia, yakni berdasarkan letak astronomis dan juga letak geografis. Secara astronomis, Indonesia ini terletak pada koordinat 95 derajat dan hingga 141 derajat bujur timur dan juga 6 lintang utara hingga 11 lintang selatan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yakni benua Asia dan juga benua Australia. Kemudian ada dua samudra juga, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke. Dengan secara letak astronomis, ini Indonesia memiliki pengaruh terhadap dua faktor ya, yakni iklim dan juga zona waktu. Iklim, ada yang tahu iklim di Indonesia ada berapa dan juga apa saja? Silakan. Silakan Alessandro Hermawan atau Muhammad Khairul Taufik ataupun Mbak Nada. Iya, Bapak. Jadi di Indonesia itu ada dua iklim, Bapak. Ya, iklimnya tropis, maksudnya ada dua musim, Bapak. Ya. Musim panas dan musim penghujan atau musim kemarau, Pak. Ya, bagus sekali ya. Siap, Jadi Pak. Indonesia itu iklimnya tropis ya, memiliki dua musim, yakni penghujan dan musim kemarau. Sehingga sepanjang tahun Indonesia itu pasti tersinari oleh matahari.
Nah, ini seharusnya ini menjadi potensi bagi kita ya, khususnya masyarakat Indonesia yang ada di garis khatulistiwa dengan dengan sinar matahari yang sepanjang tahun dapat kita rasakan. Ini banyak sekali manfaat dari iklim tropis ini ya, mulai dari floranya dan juga faunanya. Mungkin kita bisa unggul dalam hal perkebunan seperti cengkeh ataupun lainnya ya. Itu kan sebagai sebuah senjata bagi kita, bekal bagi kita. Kemudian dalam hal energi, seharusnya Indonesia itu bisa memanfaatkan potensi sumber tenaga surya. Karena dengan Indonesia yang selalu disinari matahari, seharusnya bisa menjadi potensi. Karena kalau kita lihat ya sekarang, kalau Indonesia itu listriknya masih menggunakan tenaga uap ya, ini ataupun tenaga yang berasal dari energi batu bara ya, itu menjadi sebuah polusi bagi kehidupan kita. Kemudian dari ini pengaruh letak astronomis, kita lanjutkan. Ada 3 zona waktu, seperti yang telah saya jelaskan tadi di awal. Waktu Indonesia itu ada 3, WT, WITA, dan juga WIB. Ini dibatasi oleh ada 2 garis, Wallace dan juga Weber. Ini ya garis Wallace dan juga garis Weber ini dari sini. Mohon maaf Bapak, kurang mendapatkan gambarnya ya, tapi garis Wallace dan juga Weber di sini. Ini kemudian letak geografis setelah saya jelaskan tadi. Indonesia ini kepulauan dan juga di antara 2 benua, yakni benua Asia dan benua Australia, serta ada 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Pasifik. Next. Ini keuntungan berdasarkan letak geografis. Indonesia yang terletak di antara 2 benua dan 2 samudra memungkinkan kita menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Akan tetapi saat ini kita lebih sering ya, atau lebih menguntungkan lewat jalur lautnya, karena sejak era kolonial, era kerajaan dahulu, Indonesia itu menjadi persimpangan ataupun persinggahan dari para pedagang, baik dari Eropa ataupun dari Asia sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia. Ya, ini sebagai ini sebagai perdagangan negara-negara industri dan juga negara-negara yang sedang berkembang, misalnya Jepang, Korea, RSI, dan negara Asia lainnya, maupun Afrika dan Eropa. Baik, sebelum saya mengakhiri ini, saya ingin menjelaskan dengan letak Indonesia yang sangat luas ini, dengan banyaknya pulau, sekedar informasi, Indonesia saat ini di tahun 2017 sudah diklaim memiliki sekitar 17.000 pulau. Ya, banyak sekali ya. Dengan 5 pulau utama, yakni Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jakarta, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Dengan ini ya, kita tahu sendiri diapit oleh lautan. 2/3 luas dari Indonesia itu adalah lautan. Jadi 1/3-nya hanya dataran. Nah, di sini tuh kita kan diapit oleh banyak lautan ya. Ini menyebabkan kita itu banyak sekali
dan juga beragam suku dan budaya. Jangankan di antara pulau ini, di satu pulau juga ini kita sudah banyak ya di Jawa, di Pulau Jawa sendiri ada banyak suku. Bisa disebutkan, ada yang bisa menyebutkan beberapa atau 3 saja suku yang ada di Pulau Jawa. Silahkan, Mbak Nada mungkin sebutkan 3 suku yang ada di Pulau Jawa. Halo? Atau mungkin yang lain? Ya, Bapak. Ya, silakan. Mungkin itu ada suku Jawa, Ya, terus ada Sunda, terus ya, juga ada Betawi. ya, bagus sekali ya. Di Indonesia itu khususnya di Jawa sendiri itu ada banyak ya sebenarnya. Ada suku Madura dan yang lainnya. Nah, itu menunjukkan bahwa bagi kita bahwa Indonesia itu beragam suku dan juga budayanya, sehingga kita harus bisa memahami dan juga bisa memberikan toleransi bahwa oh ini itu ternyata teman saya ternyata dari luar dari suku saya. Misalkan kita punya teman dari suku Betawi, janganlah kita rasis ya, ataupun kita mengucilkan dirinya. Oh dia bukan dari golongan kita. Sebenarnya kita itu sama-sama manusia juga tentunya. Kemudian dalam Pancasila juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, University in Diversity. Unity in Diversity. Maksudnya kita itu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kita itu berbeda-beda tapi kita itu harus tetap satu. Kita harus saling gotong royong, membantu satu sama lain, dan juga jangan sampai adanya konflik ya. Tentunya. Baik, mungkin itu saja ya sedikit dari saya karena waktunya sudah mepet sekali. Sebelum Bapak tutup ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan dengan luas dan letak Indonesia? Mungkin Mas Tegar bisa memberikan kesimpulan? Ataupun apa yang dicatat tadi dari materi hari ini? Ya, Bapak. Ya, mungkin apa yang bisa Menurut disampaikan tadi ya? Atau poin-poinnya apa saja tentang materi hari ini? menurut saya itu kesimpulan dari materi hari ini itu adalah Indonesia merupakan wilayah dengan garis khatulistiwa yang mana sebagian besar wilayahnya itu adalah lautan dan sebagian kecilnya itu merupakan daratan yang mana pada Indonesia itu sendiri itu banyak karakteristik yang ada pada wilayahnya sendiri-sendiri yang sudah Bapak jelaskan tadi. Suku-suku di Indonesia itu juga beragam karena letak wilayahnya yang berbeda-beda pastinya. Itu saja yang dapat saya simpulkan, Bapak. Ya, baik sekali ya. Saya memberikan tambahan sedikit ya dan menyimpulkan. Jadi dari pertemuan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa Indonesia itu benar seperti kata Mas Sekar tadi, Indonesia itu luas, Indonesia itu berada di garis khatulistiwa, ada 2 garis, yakni garis Suarez dan juga garis Weber yang menyebabkan adanya 3 sebaran wilayah waktu ya, dan juga ada sebaran wilayah flora dan fauna. Tapi tadi mungkin itu nanti akan saya tentang flora dan fauna akan saya sampaikan pertemuan depan ya. Dan juga Indonesia itu memiliki banyak suku dan budaya. Dan potensi yang terakhir adalah potensi dari Indonesia dengan wilayah yang strategis ya, menjadi
potensi bagi perekonomian bagi Indonesia khususnya. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin saya akan memberikan tugas ya. Silahkan kalian cari lima. Silakan kalian cari 5 flora dan fauna berdasarkan letaknya yang ada di sana, maupun Australis, maupun yang lainnya. Mungkin kalian bisa cari sendiri ya. Bapak akan jelaskan pertemuan depan. Baik, sebelum saya akhiri pelajaran pada pagi hari ini, terima kasih sebelumnya dan juga mohon maaf atas kesalahan dari Bapak. Tetap semangat belajar. Akhirul kalam, undur makola, walatandur mankola. Lihatlah apa yang dia bicarakan, tapi jangan melihat siapa yang berbicara. Mungkin Bapak terlihat mungkin masih muda ya, hampir sama wajahnya dengan kalian ya. Ya, nggak apa-apa. Mungkin, tapi jangan dilihat ya dari umur. Mungkin, oh ternyata Bapak ini masih muda. Tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Mungkin kalau itu bermanfaat, silahkan kalian ambil. Kalau itu tidak bermanfaat, ya jangan diambil. Walaupun itu orangnya terlihat remeh ya, ataupun dia masih kecil, masih di bawah kita ya. Jangan lihat seperti itu, tapi lihatlah apa yang dibicarakan oleh orang tersebut. Oke, tetap semangat. Silakan menutup pelajaran. Berdoa ya. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa. Silakan Mas Tegar sebagai ketua kelas menutup dengan doa. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih Mas Tegar. Saya mau keluar dulu ya, teman-teman. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.